An Sauban radhiyallahu anhu Nabi qala innal abda la yaltamisu mardatallah fala yazadu kadalik sangkun hamba panika mencari hamba de ridho Allah fala yazadu maka terus pasyara abda kadalik panika akatika desa yaltamisu mardatallah nyari ridho Allah tok derum masih terus ridho Allah sing malu orang tedungkap pi ceke karena komunikasinya cinta dengan Allah. Fayaqulu Allah tabu li Jibril maring malaikat Jibril inna fulanan abdi yaltamisu ayyurdiyadi ala wa inna rahmati alaihi. Hari kena. Sangkuna sefulan hambaku panika nyare pasyara fulan deka ari doaki fulan ni dek sengko. Artinya mengamalkan amalan yang membuat Allah ridho dia. Sampai lagi fardohnya diselesaikan dengan istiqomah, lalu masih ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Ini menurut hadis qudsi seperti itu. Maka ketahuilah inna rahmati alaihi saungkuna rahmatku, sayangku, padahal bisa masuk surga rahmat Allah, bukan amal. Maka di depan dijelaskan, jangan kau pasrahkan ya Allah diriku, hatiku kepada amalku. Kalau engkau pasrahkan diriku, nasibku terhadap amalku, niscaya tidak akan dapat rahmat dari Allah. Karena tidak ada orang masuk surga karena amal, tetapi karena sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah ditanya oleh sahabat, apakah juga baginda begitu? Iya. Illa yatawammadallahu birahmati. Aku pun tidak akan masuk surga karena amal. Sebab kalau orang bisa masuk surga sebab amal, berarti apa? Mana kuasa Allah? Mana kuasa Allah? Karena yang paling tahu tentang kualitas keimanan dan kehusuan niat amal seseorang hanya Allah. Kalau orang bisa masuk surga sebab amal tanpa rahmat dari Allah, berarti amal itu sudah kuasa di samping Allah. Sama dengan hujan. Walaupun mendung berawan, kalau tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan turun hujan. Meskipun tidak akan pernah ada hujan tanpa awan. Karena yang kuasa bukan awan, tetapi Allah berkehendak. Maka kalau kita beribadah kepada Allah, jangan andalkan amal kita, tapi keridhaan Allah, kecintaan Allah yang didahulukan. Fayaqulu Jibril rahmatullah ala fulan tiding rahmat Allah panika atas fulan jamalaka Jibril wa yaquluha hamalatul arsy wa yaquluha man haulahu. Bicara juga rahmatullah ala fulan hamalatul arsy pasira malaikat belum malaikat pemikul aras. Tadi belum malaikat semikul aras. Ngocak aki boleh, ada buah aki boleh. Ada rahmatullah ala fulan man pasir malaikat haulahum di sekitar hamalatul arsy hatta yakulaha ahlus samawati sab'i summa yahbitu ilal ardi. Sehingga ada buah aki ada rahmatullah ala fulan pasir penduduk ketok langit. Pas kemudian turun tebuan ke ilal ardi. Jadi imbasnya kalau dicintai Allah pasti dicintai para malaikat. Kemudian imbasnya turun ke bumi. Orang-orang beriman pasti mencintai mereka. Yang tidak mencintai orang yang dicintai oleh Allah siapa kena? Orang munafikin. Munafikin ini berlawanan dengan muwahhidin. Muwahhidin dilambangkan dengan air yang turun dari langit.
karena yang diikuti ajaran yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan munafikin dia amalan dan keyakinannya adalah racikan, ramuan di bumi yang bisa dilambangkan dengan minyak, tidak akan pernah bertemu. Maka lawan dari munafikin adalah muwahhidin. Lawan dari muwahhidun, orang-orang bertauhid, adalah munafikun. Mustahil ya kalau sesama muslim bisa membenci kepada dakwah tauhid manhaj salaf kecuali karena hatinya berpenyakit nifak. Jelas itu, karena sudah dijelaskan tadi. Allah membuat hati orang-orang soleh mencintai hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Sebaliknya dia cinta benci karena Allah, ciri khas ahli surga, yakni cinta orang yang dicintai Allah, benci orang yang dibenci oleh Allah. Siapa yang dicintai Allah adalah orang-orang bertauhid. Bertauhid itu master ya, bermanhaj salaf. Tidak mungkin orang bisa mengikhlaskan tauhid tanpa bingkai dan benteng dengan manhaj salaf, karena manhaj salaf fanatik, tidak mau menerima akidah kecuali sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah keyakinan yang di dalam ada apa? Ada janji atau ancaman hak Allah, bisa memberi keberuntungan, mendatangkan keberuntungan, itu janji hak Allah, atau bisa menangkal kesialan, bala, musibah. Semua itu ancaman yang berasal dari Allah. Tanpa dalil dari Allah berarti kebohongan kepada Allah dibuat membohongi manusia, maka jangan diterima. Sampai disebutkan ada 7 golongan yang kelak akan menerima menerima pengayoman, teteduhan, ya, terop lah dari Allah di mahsyar. 7 golongan. Di saat itu tidak ada yang memberi perlindungan dari terik matahari yang ada di umbun-umbun kecuali hanya Allah. Dan ada 7 golongan yang dijanjikan oleh Allah. Ada yang bisa disebut secara kronologisnya imam se'adil, pemimpin se'adil. Wa syabun nasa fi ibadatillah, hamba ya, anak-anak muda remaja, dari remaja ibadah sampai tua. Mudah-mudahan kita termasuk dia kan. Amin Allahumma kan japonduk ya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki, perempuan juga bisa, yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, selalu mau ke masjid, selalu kegiatannya ada di masjid. Warjulan tahabba, dari termasuk orang secinta, 2 laki-laki yang saling mencintai fillah, karena Allah. Kenapa kamu mencintai si A? Sebab di dalam si A ada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Aku mencintai dia karena Allah. Artinya ada norma-norma agama, nilai-nilai agama, keimanan dan ketakwaan pada diri orang bersangkutan. Maka senang aku. Orang yang seperti itu yang dijanjikan akan mendapatkan naungan dari Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena dalam ridho Allah, berpisah karena ridho Allah. Tugas masing-masing. Luar biasa. Yang kelima ya, orang laki irayu orang bini ratin, punya kedudukan, punya posisi. Kira-kira di rumah ada irayu orang bini ratin, soki, punya posisi. Yuk giliyuan kakek pakura ke pas bisa ngocak ini akhafullah. Selama belum halal, kalau bisa melayani hid. Orang kedinggi semahal iman baki dapat naungan dari Allah. Oleh orang seasedekah,
sangat ikhlas seperti membuang sampah karena terlalu besar harapannya kepada Allah. Ikem berarti orang sekanan abri sekacir lo tahu sampai saking ikhlas karena ini punya saya. Jadi maksudnya ketika berinfak berarti dia menanamkan memberi rekening akhirat. Ini punya saya, ingin diabadikan harta itu dengan diberikan kepada orang lain. Jadi harta yang diberikan kepada orang lain atau diinfakkan sama dengan mengabadikan harta. Kan ada 3, harta yang dipakai, harta yang diabadikan, itu harta yang hanya diklaim saja. Harta yang tidak disedekahkan, tidak dipakai, hanya dibuat pameran, rumah yang bagus, pabrik yang mungkin maju, ladang, ternak, macam-macam, tidak disedekahkan dan tidak dipakai. Itu klaim saja. Kebanyakan orang hartanya seperti itu. Begitu meninggal ditinggalkan, tidak bermanfaat apa-apa. Terus yang terakhir, yang ke-7, seorang laki-laki maupun perempuan yang di tengah malam dia berzikir kepada Allah, mengingat-ingat, kelak saya akan menghadap ke Allah sendirian dan amal saya yang akan memberi kenikmatan melayani saya di kuburan, amal baik saya, dan amal atau dosa saya, amal jelek saya, amal buruk saya yang akan menyiksa di kuburan sebelum mahsyar, sebelum kiamat. Sudah disiksa oleh amalan. Ingat itu, kemudian fafadat aina, berlinang air mata karena takut kepada Allah. Salah hitung aja ya. Maka kata Rasulullah, man habba lillah wa abghad lillah wa a'ta lillah wa mana' lillah faqad istakmalal iman. Pasera orang cinta, pasera man karena Allah. Karena cinta kepada orang punya nilai-nilai keimanan orang dia. Wa abghad ban murka, benci pasera man lillah karena Allah. Tapi orang selalu melanggar hukum Allah dibenci. Wa atoban aparing pasirman lillah karena Allah. Wa mana'ah tidak menahan harta kecuali karena Allah. Karena kalau diberikan kepada ini pasti diberikan rokok, pasti diberikan narkoba, pasti dibuat foya-foya. Saya tidak akan memberi. Itu namanya mencegah pemberian karena Allah. Faqad istakmalal iman, sungguh dia telah sempurna iman. Bagi kocakin yang hadis lain, kibur hadis Abu Dawud, man sarrahu ayyajida halawatal iman falyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Pasir orang senang dek man teronem man dek manis seiman, maka cintailah seseorang yang tidak dicintai kecuali hanya karena Allah. Kifur nilai-nilai agama ada orang itu.